bagi saudara yang mengikuti di pandemi itu, maka Tuhan pakai sosial media ini menjadi berkat luar biasa. Jadi dimanapun Tuhan, Facebook ini jalan. Di belakang bisa dengar suara saya? Amin. Yang di rumah nggak ada gangguan ya? Kurang dikit. Tinggal kurang macem. Habis kurang betul bengok-bengok. Udah maju jadi kurang dikit. Saya ini kenal Pak Muryantoro. Itu baru bulan Mei yang lalu, pertengahan di Jogja. Dengar lama dari Pak Bimuko. Dan ketika kemarin pagi tiba di sini, saya betul-betul kaget. Terus tadi saya dilihat, diajak melihat istananya dan propertinya. Sugih tenan. Saya gumun. Benar Pak Kondok, tadi diajak ke rumahnya, kita punya perumahan juga loh. Rumah ini luar biasa. Saudara, bukan dia semua. Sudah apa-apa tuh kan? Iya, makanya ini luar biasa. Tadi saya diajak makan ke warungnya, waduh enak masakannya. Yang belum pernah mampirlah. Ada Oma Berkah. Hebat sekali. Terus saya dengar cerita bagaimana ayah ibunya yang dari Muslim bisa percaya Yesus. 9 anaknya. 9 anaknya. Pak Muryantoro yang ke-9. Dari 2 orang ayah ibu, dihitung sak berayat-berayatnya cuma 71 atau 70 orang. 72. Dan semuanya sudah percaya Tuhan Yesus. Ada ibu di sini. Jadi datang enggak? Di gereja. Oh, di gereja enggak di sini. Nah, ini satu-satunya di Indonesia. Kita tahu pakai doa Getsemani di Ungaran beda dengan yang di sini. Ini enggak cuma tempat doa, ada doa Emalta di Kaliurang. Tapi di sini beda, enggak cuma doa, persatuan tubuh Kristus. Ada seminar, bahkan ada apa istilah gebyok kudus yang di bukan joglo kudus. Kalau kudus itu bukan joglo. Gebyok, ya. Ini ternyata diizinkan dipakai untuk pengajian. Soalnya luar biasa. Jadi semua orang, pokoknya orang yang boleh pakai tempat ini, nggak peduli agamanya apa saja. Luar biasa. Kang Enopo, ada suara apa? Berarti tempat ini lebih gereja dari gereja sendiri. Lo betul tidak? Karena gereja yang benar, semua orang boleh hadir. Pakai itu salah. Kalau banyak gereja buat acara-acara pakai brosur untuk kalangan sendiri. Goblok itu. Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Itu karena ketakutan. Ya. Betul, harus berani kita. Injil untuk semua orang. Kita bukan mengkristenkan. Oke, supaya nggak kepanjangan ngomong. Nanti disuruh turun sama pandemi. Turun sendiri. Nek Tuhan turun nggak turun apa? Fellowship hamba Tuhan Klaten. Iya, Klaten. Luar biasa hamba Tuhan. Namanya membangun kesatuan dalam doa untuk kesejahteraan kota dan bangsa. Amin. Rangkaian ulang tahun Taman Doa Pius yang kelima, 21 Juni. Udah mau biru. 400 kurang modi itu. Ya. Saya mulai dengan satu ayat. Semua kita, apalagi yang kumpul ini hampir 100% hamba Tuhan, pendeta, gembala, penginjil,
semua kita tidak pernah berani melawan tulisan-tulisan firman, doa untuk kota, damai sejahtera untuk kota itu kesejahteraan kita. Doa ini itu kita enggak melawan dan kita lakukan. Harusnya kita bertanya, apakah Tuhan sudah menjawab doa-doa kita yang segitu banyak ini? Belum. Maaf. Mengapa kita harus mengakui bahwa semua upaya doa untuk kota, untuk bangsa, JDN, JDS, JDW, jaringan doa JDP, JDO, BPK. apa lagi? Doa pemuda. Doa pemuda, maaf Ustaz, belum terjawab. Jangan tersinggung. Hasil dari doa sekota untuk bangsa dan untuk apa saja itu cuma dibuktikan dengan satu ayat. Ya, saya ulangi, hanya bisa dibuktikan dengan satu ayat. Kalau ayat itu tergenapi, berarti doa kita benar di hadapan Tuhan. Maka itu belum terjawab. Padahal menara-menara doa dibangun luar biasa. Doa-doa di mana-mana luar biasa. Terus kenapa kok belum terjawab? Nanti kita akan ketemu. Mari kita buka Wahyu 21. Dunia menantikan penggenapan ayat ini. Wahyu 21. Mulai ayat 3 kita akan baca. Wahyu 21 ayat 3. Jadi doa terjawab ketika gereja berdoa kalau ini terjadi. Ada? Tunggu ya, Wahyu 21 mulai ayat 3. Ini enggak main-main saudara. Yang Tuhan katakan harus terjadi. Apalagi waktu 555 yang lalu. Masih ingat? 5 Mei 2005. Wah, itu doa paling besar untuk Indonesia. Sebab acara 555 itu diadakan lebih di 200 kota di Indonesia. Sampai kecamatan-kecamatan. Mesti ingat ya, soalnya itu duit berapa puluh miliar keluar. Datangkan pendeta dari Amerika, dari India, dari Meksiko, dari mana-mana, Australia. Panggil artis, pasang panggung, wah dekorasi. Maaf loh, tak terjadi apa-apa itu. Padahal uang segitu banyak keluar. Yang jerit-jerit doa sudah luar biasa. Saya cuma ngomong belok sedikit. Ternyata disebut berdoa itu paling wani muding-muding Tuhan. Loh ya atau tidak? Berdoa itu sampai bergerak karena dibengok-bengok ini. Apa? Lalu Yohanes mendengar suara yang bagaimana? Nyaring. Suara yang kencang dari takhta itu berkata, lihatlah gereja Tuhan. Bicara gereja, betul tidak? Lihatlah gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Ayat ini yang membuat saya berani berkata, hapus kata untuk kalangan sendiri. Sebab Tuhan maunya ada di tengah-tengah manusia. Tuhan gak mau dikurungi dalam gedung gereja. Katakan amin. Maka dia masih berkata, gedung gereja rumah Tuhan bertobat. Karena apa? Kalau saudara berkata gedung gereja rumah Tuhan, kasihan Tuhan. Cuma ketemu kita cuma hari Minggu.
Lah di rumah terus tengok tolak-tolak gitu. Loh betul tidak? Salah besar. Menurut ayat ini, dan ini menjelang kitab pasal terakhir di seluruh penulisan Alkitab. Lihatlah, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan apa? Dia bersama-sama dengan manusia. Saya beri kalimat ini. Menurut ayat ini, Tuhan tetap di surga enggak? Kerasan enggak dia di surga? Babar belas. Dia lebih kerasan tinggal di dunia bersama manusia. Masih banyak pendeta yang menafsirkan salah. Manusianya di sini itu bukan kita. Salah. Nah, kaget bukan? Kita rumahnya. Begitu rumahnya selesai, yang punya rumah datang. Dan ketika yang punya rumah datang karena rumahnya sudah selesai, maka manusia yang di luar kita itu yang jadi umatnya. Ya. Ini kebenaran yang luar biasa. Doa yang benar itu menghasilkan Tuhan turun dari tahtanya pindah. Ya. Itu doa yang benar. Maka itu saya berkata tadi, klimaksnya 55 yang lalu, berarti sudah 19 tahun ya. 2005, 5 Mei 2005. Sudah 19 tahun. Cepat-cepat. Belum terjadi apa-apa. Kapan Tuhan ada di tengah-tengah manusia? Terus nggak selesai. Mereka, nah ini bukan kita loh merekanya, yang masih di luar kita. Ya. Terus mereka itu akan apa? Jadi umatnya. Selama ini hanya kita umat, belum mereka. Tapi kalau terjadi kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus, mereka pun jadi umat. Amin. Apa hasilnya? Ayat 4. Ini dahsyat. Maka itu sebelum Wahyu 21 ayat 4 terjadi, jangan puas dengan aktivitas doa. Kalau nggak ada hasil. Dan Tuhan yang sudah nggak kerasan di surga pindah ke dunia gara-gara ada rumahnya. Begitu yang punya langit dan bumi pindah ke dunia karena ada gereja yang benar yang dia rindukan. Ya, maka di dunia enggak ada orang yang bisa menangis lagi. Amin. 1976 kurang lebih saya dapat pewahyuan ayat ini. Saya melayani Tuhan sejak tahun 72. Oleh kemurahan Tuhan, bulan Agustus yang akan datang, saya akan mensyukuri 52 tahun saya khotbah. Dan sejak 76 kira-kira, ketika ayat ini merasuk di hidup saya, maka kemanapun saya pergi untuk menyatakan kerajaan dan kebenaran Raja Damai itu, modalnya cuma satu. Cari apa yang menyebabkan orang-orang di daerah yang saya akan pergi itu menangis. Karena kehadiran saudara dan saya untuk menghapus air mata mereka. Ya. Ini sangat manusiawi. Begitu gereja yang benar ada di dunia, maka yang punya gereja akan pindah ke dunia. Dan begitu yang punya gereja dan yang punya dunia pindah ke dunia, maka semua orang jadi umatnya. Dan karena semua orang jadi umatnya dan Tuhan jadi Tuhan mereka, maka nggak ada penderitaan lagi di dunia. Ya. Jadi kehadiran saudara dan saya bukan cuma buat ibadah, kebaktian minggu, doa pagi, doa jemaat, latihan tamborin, latihan musik, sekolah minggu. Maaf. Kesimpulannya begini, saya kaget, itu tahun 76,
Maka itu yang kenal saya lama tadi, ada beberapa teman saya lama. Bilang, Pak, kita ketemu terakhir 83. Mata. Bilang, mana ingat 83. Terus ada yang bilang gini, ingat Pak, kita di Lawang tahun 80 sekian. Ya ingat sih Lawang, tapi nah ini yang ketemu, ini banyak teman-teman lama. Maaf. Saya tanya kepada yang teman-teman lama saya. Menurut saudara, maaf, saya dengan kapasitas dan fasilitas yang saya punya, mampu nggak saya buka gereja? Sangat-sangat. Kenapa saya tidak mau? Gara-gara ayat. Bertambahnya banyak gereja, bertambahnya banyak masalahnya surga. Orang ini aneh. Loh, jangan tertawa, jawablah. Lali saya ulangi lagi. Bertambahnya banyak gereja organisasi itu membuat pusing surga. Betul. Beritanya bertambah kaya. Beritanya bertambah kaya. Bukan kerajaan Allah ya. Nah, mereka jadi tambah miskin karena dipersi pendeta. Kementerian Agamanya pusing. Iya, pusing pendeta betul Pak. Saya pernah ketemu. Secara jumlah gedung gereja denominasi banyak, tapi umat nggak nambah. Ya. Karena cuma pindah-pindah saja. Ya. Dengar kalimat ini. Sejak 76, kalau ada orang mati bunuh diri yang wajib dan patut disalahkan adalah gereja yang paling dekat dengan rumah korban. Kenapa? Berarti korban itu selama hidup nggak pernah tahu kalau di tetangganya itu ada jalan keluar. Begitu dia bunuh diri. Wih, saya kaget. Rata-rata pendeta penginjil kalau diutus oleh sinodenya suruh ke daerah ini, daerah itu, yang dicari cuma ada hotel bisa disewa gedungnya enggak? Ada tanah kosong enggak? Ada ruko enggak yang bisa disewa? Maaf, salah. Jadi mulai hari ini supaya tema ini membangun kesatuan dalam doa untuk kesejahteraan kota dan bangsa, bukan tambah panjangnya doa kita, bukan tambah ramenya yang ikut berdoa, dampaknya ada enggak? Pulang dari warung apa namanya? BMW. Kami lewat belakang. Ya dari sebelah, bukan kan maksudnya dari kiri sini tuh betul. Ini tadi saya diajak lewat belakang oleh orang kaya. Nah terus pas di pinggirnya nih loh. Saya juga malam nggak lihat. Pas di pinggir ini pojok sini ada orang gali-gali kolam. Saya pikir miliknya orang. Enggak. Kami dapat pinjaman tanah buat kolam pancing, kolam ikan, nanti ada kebun buah supaya orang di sini sejahtera. Oh iya, ini yang Tuhan cari. Jangan ada orang menangis lagi. Di mana ada saudara dan ada saya, orang nggak boleh menangis. Bukan nggak bisa. Jadi kalau nggak mau Tuhan yang hobinya buka cabang bertobat. Sudah terlalu banyak gereja, jangan ditambahi lagi. Setuju? Ya, ini mau apa? Tapi mulai hari ini, kemanapun kita diutus sebagai gereja, cari data. Kenapa masyarakat di sini bisa menangis? Dan itu yang Tuhan suruh saya ke Papua tahun 90. 11 bulan pertama saya nggak pelayanan. Waktu itu baru 9 kabupaten Papua, 1 provinsi, sekarang sudah 6 provinsi, sekian 10 kabupaten. Wah, banyak sekali. Begitu saya hadir di Papua, April 90 di Jayapura. 11 bulan saya keliling 9 kabupaten itu hanya mencari data. Kenapa? Apa yang membuat orang Papua ini nangis? Saya hadir untuk menghapus air mata mereka. Jadi bukan buka gedung gereja lagi, sudah banyak di Papua itu daerah Kristen. Kapan ini terjadi? Yohanes 17 ayat 21. Ini doa kita. Yohanes 17 ayat 21.
sederhana sekali yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi bukan doa-doa kita yang cuma gembar-gembor saja, ya teriak-teriak saja. Yohanes 17 ayat 21. Mari kita semuanya rendah hati melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup ini. Yohanes 17 ayat 21, ya saya baca di Alkitab sih. Ayo baca sama-sama sambil nunggu layarnya. Problemnya, ayo yang punya Alkitab. 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu sama Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa apa yang telah Sejak pertama kali tahun 70-an akhir yang lalu, Roh Kudus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang Yohanes 17 ayat 21, saya bertobat. Dalam hal apa? Untuk penginjilan dengan cara yang salah. Hanya ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kapan, bagaimana, kok bisa dunia percaya Yesus. Ya, kalimat terakhir. Supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Ternyata bukan karena ini, karena itu. Hanya karena supaya saudara dan saya semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Jadi sejak saya ngerti ayat ini, saya nggak mau sibuk doa ini, doa itu, doa keliling, doa pakai bendera, pakai pencorotan minyak atau persembahan, enggak pakai. Mari lu saudara gereja-gereja goblok itu ngerti. Tidak ada ayat ngusir setan pakai bendera, goblok. Stop. Itu penghinaan. Yesus itu Yesus, nggak ada Yesus plus. Oh nggak ada. Plus bendera, plus minyak urapan, plus anggur perjamuan, plus ngerebus batu, plus apa lagi? Stop, tidak ada. Itu penghinaan. Setuju? Yesus, biar Yesus, gak usah ditambahin macam-macam. Cukup. Nih, tapi dia nggak bisa dikenal oleh dunia kalau kita tidak menjadi satu. Maaf, tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Saya ulangi, yang datang supaya dengar, yang di rumah juga dengar. Semua doktrin gereja, gereja apa saja, dari Katolik sampai yang semuanya, itu pasti berasal dari Alkitab. Tapi anehnya, kalau sumbernya satu, kenapa ujungnya jujur saja di antara kita yang duduk di sini, ada berapa denominasi Klaten? 36 tambah 2, 38. Oh, berarti waktunya kurang gede. Karena saya lihat tulisannya prasasti di depan kecil, itu 36. Lihat-lihat, kamu ngomong mana yang nulis tambah? Berarti itu Dibesarkan. jangan dong. Itu besaran dia tuh Pak. Waktu anyar. Maaf kita sambil tertawa, tapi ini masalah. Doktrin gereja itu berasal dari setan. Jangan tersinggung. Saya bisa buktikan dengan 3. Kalau itu dari setan. 1, kebenaran itu mempersatukan. Kok nggak berani? Ya. Tapi doktrin. 2, kebenaran itu memerdekakan. Tapi doktrin membelenggu. Loh, jujur, yang satu sinode saja. Lihat GBI, JKI, GPDI,
gue dewi di jero. Lo betul tidak? Kamu sekarang ragu-ragu. Iya. Akhirnya perang sendiri. Belum lagi dengan yang lain. Coba lihat. Berani maksa orang Katolik masuk Pentakosta? Lu jawab. Berani orang Pentakosta dipaksa masuk Protestan? Lu jawab, sini tanya sudah. Berani orang Baptis masuk ke Advent? Padahal sumbernya satu, Alkitab. Kok bisa begini hasil? Nomor 3. Doktrin tidak pernah memuliakan Tuhan Yesus. Selain memuliakan doktrin itu sendiri. Dirinya sendiri. Gereja harus berani berkata. Tadi pagi saya tuh dapat tulisan. Saya nggak tahu dari siapa. Filipus, tolong tayangkan di Zoom supaya dibaca oleh Binuko. Judulnya Setan itu Teolog Ulung. Kan kaget saya baca itu. Tapi saya setuju. Filipus ada dengar. Siapa? Setan itu teolog ulung. Saya berkata setuju. Karena ini yang merusak kebenaran. Akhirnya terpecah-pecah tubuh Kristus. Udah? Ya bacakan. Pakai mikrofon supaya dengar. Ya. Terima kasih. Jangan main-main. Seperti tadi Pak Kondo awal kaget, saya akan berikan peringatan. Jadi peringatan penting. Stop my doctrine. Setuju? Supaya kita jadi satu. Dengan doktrin gereja, mustahil bin mustajab kita bersatu. Oh, enggak amin. Bisa. Sebelum masing-masing kita menggugurkan, menanggalkan pakaian denominasi kita, mustahil ayat ini tergenang. Enggak mungkin kita menjadi satu. Duduk bersatu bisa. Asal membuadokan. Betul tidak? Asal membuadokan. Pasti ngumpul. Maaf, saya korban. Kenapa? Sudah, Pak. Udah, baca. Ya. Iblis itu Belum bunyi. Ya. Iblis itu teolog ulung. Dia percaya akan keberadaan Tuhan. Dia tahu lebih banyak tentang sifat-sifat dan kuasa Allah daripada kebanyakan orang. Tapi iblis tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak menjaga Stop. Sampai kalimat ini saya diskusi. Orang yang pegang satu doktrin pasti nggak bisa mengasihi yang doktrin lain. Berarti nggak mengasihi Tuhan. Karena kita saudara padahal satu bapak. Terus dia tidak menjaga perasaan Tuhan. Nggak menjaga perasaan Tuhan karena kita pecah-pecah dengan doktrin. Terus tidak ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan tidak merindukan Tuhan. Pengetahuan tentang Allah itu tidak sama dengan iman kepada Allah. Karena iman itu perlu mengenal. Pengetahuan nggak perlu kenal. Oke? Bagaimana dengan keadaan diri kita? Kita mengaku percaya keberadaan Tuhan, tahu tentang kemahakuasaan Tuhan, tapi apakah tujuan utama hidup kita adalah menyenangkan Tuhan? Ataukah lebih banyak untuk menyenangkan diri sendiri dan keluarga kita? Tahukah kita untuk apa kita diciptakan dan dihadirkan di dunia? Apakah kita sehari-hari ingat akan Dia dan merindukannya? Apakah kita sungguh sadar jika kita ini miliknya dan hambanya? Saya tanya yang begini, ini yang nulis siapa? Aku juga dapat dari orang lain, ya sudah. Berarti Tuhan sendiri yang nulis ini. Nggak perlu tahu siapa, tapi saya setuju. Jadi sebelum saudara dan saya menjadi satu sama seperti Bapa dan Yesus, Yesus dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus,
maka dunia tetap tidak akan percaya Yesus itu siapa. Sebab Yesus di doktrin Katolik itu beda dengan Yesus di doktrin Pentakosta. Oh, nggak berani amin. Yesus di doktrin Protestan beda dengan Yesus di doktrin Baptis. Karena pakaian, merek, denom itu artinya nama. Ini yang merusak. Mau sampai kapanpun juga susah. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Ayo kita jujur rendah hati hari ini ya. Yohanes 17 ayat 8. Oke. Yohanes 17 ini saya pakai istilah orang timur. Saudara masih ingat orang timur, kita ini orang timurnya Asia, itu paling menghormati pesan orang sebelum meninggal. Betul atau tidak? Betul. Maka itu semua kita kalau mendengar ada orang meninggal, pasti kita tanya pesan terakhirnya apa. Nah, Yohanes 17 ini pesan terakhir Yesus sebelum dia meninggal. Karena di ayat 18 setelah dia berdoa, dia ditangkap di Getsemani itu. Jadi ini pesan terakhir. Maka gereja harus menghormati pesan terakhir Tuhan kita. Dan itu tertulis lengkap di Yohanes 17. Maka itu jangan sibuk untuk yang lain-lain sebelum kita menggenapi doa Yesus ini. Kami menikah 17 Agustus 92, Pak Kondo juga hadir. Keren, yang berkati 14 pendeta di kepala kami. Para teman banyak, masing-masing minta jatah. Sembuh, saya bilang begitu. Yang khotbah 8 pendeta. Dan saya minta waktu kami menikah, semua pakai pakaian daerah, nggak ada pakai jas. Saya larang. Karena saya tidak menghormati bajunya orang asing, saya menghormati baju nasional. Maka itu sampai kapanpun saya nggak akan pernah pakai dasi dan pakai jas. Awal-awal pelayanan tahun 70-an 80-an saya pernah dipaksa oleh satu gereja karena saya datang pakai batik, nggak bisa khotbah. Ya nggak apa-apa, saya duduk aja. Satu kali pakai batik dipaksa pakai dasi, nggak lucu. Ya saya nggak mau. Kan itu Eropa. Kenapa Pak Gondok? Kan duit jas, kan duit dasi. Ya memang nggak punya. Saya tidur. Dalam hidup kita kenal saya lama. Selalu baktikan saya nggak punya baju lain. Oke, nah ini yang kita harus perhatikan. Bahwa Tuhan ingin kita bersatu dengan semua. Dan pesan terakhir yang mau meninggal ini jangan kita lupa. Ayat 8? Oh, ayat 8. Maaf. Kurang kencang suara saya. Ayat 8. Oke. Ayo baca di Alkitab kita ya. Segala firman yang sampaikan kepadaku, harus sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa kau adalah yang mengutus aku. Amin. Masalah terbesar surga bukan gereja. Ya, saya ulangi. Masalah terbesar surga. Dunia ini nggak tahu Yesus datang dari siapa dan diutus siapa. Betul? Ya, betul. Sebab dunia hanya tahu Yesus diutus Katolik, diutus Protestan, diutus Pentakosta, diutus Baptis. Bingung. Gabungkan ayat 8 dengan ayat 21 Yohanes 17 ini. Maka kerinduan kita untuk membangun, untuk kesejahteraan kota dan bangsa pasti terjadi. Kalau semua mereka tahu Yesus diutus siapa. Nah, bagaimana terjadinya? Pelan-pelan. Sebab segala firman yang engkau Bapa sampaikan kepadaku Yesus. Kita keluarkan dulu. Kalau Tuhan Yesus yang berkata segala firman, berarti ada sebagian firman tidak.
Itu jawab. Ada. Saya cari apa itu sebagian firman. Jawabannya doktrin. Doktrin gereja itu nggak pernah utuh dan nggak pernah lengkap. Katakan amin. Karena kalau doktrin gereja itu lengkap dan utuh, maka kita bersatu. Jawab dong. Karena cuma sebagian firman, maka jadi doktrin. Dan doktrin itu menyalahkan yang lain dan membenarkan diri sendiri. Ini masalah. Maka itu gereja harus berani menyampaikan segala firman, bukan sebagian firman. Tidak ada, semua sekolah teologi di mana saja pasti pegang minimal 2 dogma. Gak bisa lebih, bingung nanti yang ngajar dan yang diajar. Jadi kalau ada orang ingin tahu semua dogma, doktrin supaya lengkap, harus sekolah di semua teologi seluruh dunia, mati. Loh betul nggak? Mati di sian. Kapan selesainya? Ini yang saya temukan. Ketika segala firman dipecah-pecah jadi doktrin, rusak. Tapi ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya segala firman, hasilnya mereka telah menerimanya. Ada sesuatu Pak? Untuk mobil yang kelasnya AD 1218 inci. Ayo AD pindahkan. Ayo AD berapa? AD. Oh AD 1218. Mobil siapa? Berarti mobil silian itu. Ayo cepetan ada. Ayo lanjutnya. Saudara dengarkan. Sebab segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku, kata Yesus, sudah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerima. Stop. Titik. Enggak cuma menerima firman, harus ada kelanjutan. Mereka tahu benar-benar. Saudara pakai kata bahasa bagus. Ternyata antara tahu benar-benar dan benar-benar tahu itu beda. Luar biasa Tuhan ini. Tahu benar-benar itu artinya dalam sekali. Apa yang mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang dari Bapa. Nah, selama ini gereja memberitakan Yesus yang tidak utuh. Betul? Karena tergantung saudara gabung di sinode apa. Yesusnya beda. Pantesan setan tertawa keras-keras karena gobloknya kita. Yang memberi Yesus baju Katolik, baju Pentakosta, baju Protestan, baju Baptis, baju Advent, baju yang macam-macam. Makin rusak. Yang terakhir lagi kacau. Kristen dari Korea itu apa? Shinjon apa itu? Hati-hati loh, jahat sekali. Salah satu kekejaman doktrin ini, anak-anak bisa berani melawan orang tua. Ngeri. Ada anak teman saya mau menikah 2 minggu batal karena pengantin lagi diambil nggak mau pulang. Tolong hati-hati. Dan mereka masuk ke sekolah-sekolah pakai belajar bahasa Inggris gratis. Lihat itu Kristen progresif, untung sudah bosan ya ngomong. Jadi Yesus jadi bajunya macam-macam. Maka itu mereka nggak tahu. Lah kamu itu datang dari siapa? Kemarin aku dengar ada khotbah tentang kamu tapi pakai baju ini. Hari ini datang dari jalan pakai baju ini. Orang bingung. Maka mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, Bapa. Dan mereka percaya.
Tapi nggak cukup hanya mereka percaya Yesus, tapi harus percaya bahwa siapa yang mengutus Yesus. Selama Yesus diutus oleh sinode A, B, C dan seterusnya, maka dunia nggak akan percaya betul. Ini yang merusak. Sudah waktunya semua gereja bertobat. Hanya memberitakan Yesus yang satu, yang benar, yang berasal dari Bapa yang satu, dan diutus oleh yang satu. Lihat fakta di Indonesia. Kalau di Jawa nggak terlalu kental, tapi di luar Jawa. Saya beri contoh, pertama kali saya ke Minahasa tahun 74 juga. Kami penginjilan keliling ke kampung-kampung. Waktu itu belum banyak mobil, kami jalan kaki antar kampung. Ya, nggak ada listrik, kami pakai lampu petromak atau bawa obor. Kalau Pantai Kosta buat KKR, orang Advent melempari batu. Kalau Advent buat KKR, orang Katolik melempari batu. Dan terus begitu. Saya sampai bingung apa-apa. Saya ke Sangir, sama. Ke NTT, sama. Ke Halmahera, Maluku Utara, sama. Di Papua juga sama. Yang pernah ke Kalimantan Tengah, malah pusing lagi. Itu wilayah Jerman Tengah. Yang lain nggak boleh masuk, perang sendiri. Bayangkan, saudara. Papua bagian selatan, itu wilayah Katolik. Yang lain nggak boleh masuk. Papua Pegunungan Tengah, itu wilayah Gidi dan Kemah Injil, yang lain nggak boleh masuk. Bayangkan, kapan Yesus bisa datang? Dan tidak sedikit ada pendeta mati di dalam gereja negara dibunuh oleh gereja lain. Itu di Indonesia. Hanya gara-gara doktrin. Mau sampai kapan? Yesus yang benar belum dikenal oleh dunia gara-gara kegoblokan kita. Setuju saya ngomong ini? Tapi masalahnya, siapa berani menanggalkan baju denominasi? Ayo jujur, lebih mudah copot jubah presiden atau lebih mudah copot jubah denominasi? Enggak. Karena wajib pensiun, nggak boleh terus. Tapi jubah denominasi susah dicopot. Karena itu identitas kita. Satu hari Roh Kudus tanya saya begini, Daniel, carikan doa yang paling kurang ajar. Masa sih Tuhan? Masa ada doa yang paling kurang ajar? Tapi saya percaya, kalau Roh Kudus yang menyuruh, berarti ada. Cuma saya belum tahu. Saya cari pelan-pelan ayatnya. Ketemu saudara. Coba baca. Ya, doa yang paling kurang ajar. Mazmur. Monok saudara. Ini luar biasa. Tunggu ya. Mazmur 80 berapa? Tunggu ke mana? Coba lihat. Oh no, bukan. 8. Oh, 83. Tolong yang punya kitab bahasa Jawa, saya mau baca. Bahasa Jawanya mantap, saudara. Ada, tolong. 83. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Tuhan, harus bengok loh, karena ini doa bengok-bengok. Ya Tuhan, janganlah kau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Tuhan. Ini kan kurang ajar doanya. Tuhan dibungkam-bungkamkan, Tuhan dibentak-bentak, jangan pangku tangan. Ada bahasa Jawanya apa ya? Saya pinjam, sini Fit. Bahasa Jawanya luar biasa. Mazmur anggetannya Asaf, sawijining kekidungan. Duh Gusti paduka mugi sampun kendel, mugi kersa ngandika. Sapa sampun nganggur duh Gusti.
Lah iya. Sekarang Tuhan mau santai di bunga-bunga. Amargi mangsa paduka sami gumuro. Tiyang ingkang sami sengit dumateng paduka sami nglangak. Wis ono ae. Setelah Roh Kudus ajarkan saya pasal 83, maaf ngomong begini Roh Kudus, ternyata lebih mudah nyatukan maling dan rampok daripada nyatukan pendeta. Ya. Ya. Betul apa tidak? Nah, itu maaf ya, maaf yang di luar maaf. Tapi ini sedih loh hati Tuhan. Saya ulangi ayat 3 ya. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Itu kumertakan itu. Mereka mengadakan permufakatan. Oh, ini bahasa Jawa ya. Ya sudah. Jadi nanti sini Jawa, sini Indonesia. Ya, lihat itu ayat 4. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat. Saya tanya, kata permufakatan itu ada unsur apa? Saya sudah gini. Mufakat itu artinya apa? Bersatu, sepakat. Setan lebih rukun daripada kita. Orang ngambil dikandani. Ya toh mereka lebih bisa bermufakat loh. Bahasa Jawanya. Mereka setan. Ya terus kita apa? Nah, kalau setan bisa bersatu, lalu pendeta enggak, berarti pendeta lebih setan dari setan. Loh, setan aja bisa bersatu kok. Karena punya tujuan yang sama. Jadi saya ada lagi bersatu bersinar. Oke, bahasa Jawa. Ini contohnya pun 4 ya. Sami ngerantang, mereka ngelawan paduka. Sarto sami sakupang. Badhe melawan para ingkang paduka ayo. Siapa yang diurapi? Siapa yang dilindungi? Siapa yang diayomi? Gereja. Yes. Ini jadi musuh mereka. Ayat 5, kata mereka, marilah kita. Oh, maaf, ayat 4 ada kata berunding. Berunding menunjukkan apa? Kesatuan. Satu tujuan, meriah kata mereka. Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Sehingga nama Israel, saya ganti nama Yesus, tidak diingat lagi. Saya tanya, setan berhasil kan? Kalau jawab, berhasil. Tidak. Nah, buktinya Yesus tidak dikenal oleh dunia. Doktrin gereja lebih dikenal oleh dunia. Harusnya, iya harusnya. Tapi selama kita nggak bersatu, nah itu mau apa enggak? Mau atau enggak? Selama masih ada doktrin, nggak bisa. Renungkan ayat 5 dan ya, ayat 5. Sekarang lihat firman ingat apa? Maaf ya, maka itu saya nggak terlalu mau ikut doa-doa sekota doa apa, karena bukan itu tujuannya. Sebelum kita bersatu, nggak ada gunanya. Pokoknya nama Yesus, tidak ada embel-embel ABC dan maka dunia akan tahu. Dengan kebenaran ini, pekerjaan kita masih sangat banyak. Betul? Kalau cuma doa-doa begitu saja,
hanya melempar kata-kata ke udara. Nggak akan mempengaruhi kerajaan neraka untuk kocar kacir. Setuju saya ngomong ini? Tapi doa yang sepakat. Tinggalkan nama-nama gereja kita masing-masing. Hanya tinggikan nama Yesus. Amin. Hari-hari terakhir ini lebih gila lagi. Nama Yesus bergeser. Lebih terkenal nama gembalanya di satu gereja ini. Betul atau tidak? Mengerikan. Maka itu muncul kata-kata, oh katanya pendetaan. Bukan apa kata Tuhan. Bergeser lagi. Mau sampai kapan kita terus seperti ini? Ayo hari ini kita ambil putusan. Berarti kita berubah. Pak Wuryantoro, ini harapan kita untuk berdoa Pius. Menyatukan nama Yesus di atas segala-galanya. Dari semuanya. Siap? Jadi kehadiran saudara dan saya membuat orang tak bisa menangis lagi. Karena ada jawaban dalam hidup. Lewat firman yang kita sampaikan ini, maka dunia akan mengalami perubahan yang luar. Jadi tanggalkan nama-nama yang lain, dan tinggal satu nama itu saja. Ayat terakhir untuk jadi perenungan kita menutup melengkapi supaya kita makin kuat, makin kompak, dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada gereja kita laksanakan dengan baik. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kalau saudara akan ngerti ayat ini, kita jadi lemes. Kapan selesai? Kisah Rasul 3 21. Rasul 3. Inilah ayat yang menjawab pertanyaan saya bertahun-tahun begini. Saya pernah diskusi dengan Tuhan Yesus berapa puluh tahun yang lalu. Kan dia pesan, berjaga-jagalah, berdoalah. Tunggu kedatanganku karena nggak ada orang yang tahu. Betul? Nah terus saya tanya, Tuhan, kalau engkau sendiri yang mau datang, nggak pernah tahu kapan datangnya, lalu kami disuruh nunggu, itu kan guyon. Pernah nggak saudara ditelepon orang, aku mau mampir ke rumahmu, wah sudah, kapan? Bu, kok ini? Saudara mau nunggu? Lu mau nunggu nggak? Udah ditunggu nggak tahu datangnya kapan? Saya bilang, Tuhan jangan guyon dong. Ayat ini yang menjawab. Kristus itu harus ada kata harus ini yang saya cari. Siapa yang mengharuskan? Kenapa nggak turun sendiri? Kristus itu harus tinggal di surga. Nah, kata sampai ini penghalang. Kalau kata sampai dicabut, Yesus pasti datang. Sampai kapan? Waktu. Tadi Pak Gondoso bilang soal waktu. Serius itu, saudara. Waktunya makin singkat. Saya tanya, maaf. Antara kita dengan setan, siapa yang lebih mengenal waktu Tuhan? Setan. Ayatnya di mana? Tak tunjuki. Tinggalkan dulu. Wahyu 12. Maka itu kita ini gobloknya Paul, saudara. Sampai waktu Tuhan pun kita nggak tahu. Setan lebih tahu. Wahyu 12, ayat 12. Ini loh. Maka itu Yesus nggak datang-datang karena kita nggak tahu waktunya. Wahyu 12, ayat 12. Karena itu bersukacitalah surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tapi siapa yang celaka? Ayo, siapa yang celaka? Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena siapa? Si gunung itu telah turun kepada bumi dan laut dalam gerangan dahsyat. Kalimat terakhir yang banter baca yang keras. Karena Tuhan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, hanya ada satu sikap. Kalau orang itu sadar waktunya mau habis, sikapnya harus
cepat. Gaspol. Jujur jawab. Dengan membaca ayat ini, siapa yang gaspol? Gereja atau setan? Mereka itu kerjanya lembur, saudara. Ya betul enggak? Bunuh orang. Lihat terakhir-terakhir ini sampai pusing. Pembunuhan mutilasi itu kok banyak sekali. Sudahlah, kalau nggak suka kesempatan nonusbar gitu loh. Loh, betul nggak? Boleh nggak saya berpikir seperti itu? Kenapa harus dicincang? Itu dan itu berkali-kali. Kalau bukan setan, siapa lagi? Bayi-bayi anak kecil diperkosa. Aduh, itu bagaimana ceritanya? Betul? Jadi setan itu lebih tahu waktu daripada gereja. Itu mereka kerja lembur. Kita santai-santai. Kembali ke Kisah Rasul 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kata pemulihan aja sudah perlu waktu. Tapi segala sesuatu. Segala sesuatu yang kapan? Perhatikan. Koma, baca. Seperti yang kudus di zaman apa artinya? Saudara dan saya harus membongkar kitab Kejadian sampai Maleakhi. Bongkar yang ada nubuat pemulihan. Nah, karena waktu saya beri contoh. Kitab Mika itu nubuat pemulihan Pondok Daud. Mika atau Amos? Mika. Kita lihat kitab Maleakhi itu nubuat pemulihan hati Bapa balik kepada anak. Kitab Esra itu pemulihan ibadah. Kitab Nehemia itu pemulihan gedung gereja. Nah itu bongkar sudah. Tahun 92 saya mendapat pewahyuan ini ketika pertama kali saya ke Wamena. Tahun 90 Pak, waktu dengan pesan. Nah setelah KKR besar di Jayapura, lalu kami tim dibagi-bagi. Saya dapat ke Wamena, Pak Ubacara berangkat ke Fakfak, Pak Niko waktu itu masih ikut dapat kemana, Kak Mondo Maris dapat kemana. Nah ketika selesai saya di Wamena, saya mau balik ke Sentani. Karena satu-satunya untuk keluar di Wamena itu ke Jayapura. Bandaranya namanya Sentani. Terus saya lapor waktu itu baru ada merpati yang pakai Fokker 27. Saya datang ke bandara, masih sederhana bandara Wamena tahun 90 loh, bulan April. Petugasnya lagi duduk santai, terus saya tanya, Pak, jam berapa pesawat berangkat ke Jayapura? Loh, kok tertawa? Saya kencengkan lagi nada saya. Pak, jam berapa pesawatnya yang ke Sentani? Tertawa lagi. Ya, walaupun pendeta ya bisa tersinggung juga. Mau ditakoni kok guyu. Yang ketiga saya bantahkan, Pak, jam berapa pesawat berangkat? Baru dia berdiri, nggak lihat tiket saya dulu masih pakai tiket ya. Tiket saya cuma dipegang tangan, dicodorkan balik. Oh, Bapak orang baru ya. Bapak nggak tambah lalu nih. Cuma tanya jam berapa berangkat, 2 kali tertawa, yang ketiga Bapak orang baru. Ya sambil jengkel, iya. Pak, ini Wamena. Maksudnya untuk tahu pesawat berangkat jam berapa, pakai kuping dan pakai mata. Tambah ngeluh lagi enggak? Susahnya cuma jawab jam piro. Dia jawab, karena saya sendiri nggak tahu Pak. Iya, terus piye piro? Akhirnya saya jadi marah, jadi tertawa. Wis goblok sapa? Takut ora ngerti kok. Begini dia jawab, Pak, karena Bapak orang baru. Pakai kuping, pakai mata. Maksudnya apa? Bapak lihat ke langit, cerah atau tidak? Kalau matahari belum kelihatan, Pak, pesawat nggak bisa masuk. Terus yang kedua pakai kuping. Bapak nginep di mana? Di depan itu Hotel Anggrek namanya. Ya udah, apa yang dekat?
Bapak dengerin, kalau ada hur. Oh, jadi Bapak nggak tahu. Ya, ini zaman ini loh, saudara. Tapi yang luar biasa, setelah saya sadar, nggak tahu jam berapa, langsung yang muncul pertama justru ayat ini loh. Itu akhirat. Sekarang kamu ngerti, Daniel, kenapa aku nggak datang? Karena yang menentukan kedatangan Yesus bukan tahun, bulan, tanggal, jam, hari. Saudara dan saya menentukan. Kalau gereja mengerjakan semua nubuat pemulihan yang dinubuatkan oleh para nabi yang kudus di perjanjian lama, Yesus baru datang. Langsung lemes saya di bandara. Wih, ini pekerjaan banyak lagi. Ngerti sekarang, saudara? Kristus itu harus tinggal di surga. Maka itu dia sendiri nggak tahu kapan dia datang. Karena kita yang menentukan. Matius 24 ayat 14. Cepat. Tapi nggak apa-apa. Ada angkringan datang saya lihat tadi. Saya mau tanya lo wongi kalau mana. Itu angkringan apa itu? Bakso. Saya pertama kali lihat tuh. Trek tekol. Luar biasa itu. Kemarin di rumah maaf. Jadi Pak Moderator atau panitia? Oh Pak Mur ya, manggil tukang bakso, bukan sak pikulan gitu. Tadi masuk, makan malam dan tahan lama bukan karena ada bakso. Matius 24 ayat 14. Lebih 14. Iya, ayat 14. Maka ini lagi yang menunjukkan Yesus nggak bisa datang, tergantung gereja. Tadi yang pertama soal persatuan, yang kedua soal pemulihan, sekarang ketiga. Dan apa? Injil kerajaan ini akan diapakan? Dikatakan kemana? Seluruh dunia menjadi saksian semua bangsa. Stop. Koma. Sesudah. Jangan bilang itu, saya ngerti itu. Salah. Sesudah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, jadi kesaksian buat semua bangsa, artinya tidak boleh ada satu orang saja yang belum dengar Injil kerajaan. Sesudah gereja melakukan pemberitaan Injil kerajaan ke seluruh dunia, barulah Yesus datang. Lemes lagi saya. Berarti pekerjaan kita masih banyak enggak? Lu jawab masih banyak enggak? Sangat banyak. Soal kesatuan tubuh Kristus, soal pemulihan segala sesuatu, soal memberitakan Injil kerajaan. Ayo saudara. Maka saya punya istilah begini. Kalau gereja, yaitu saudara dan saya, melakukan 100% yang Yesus katakan, maka setan itu jadi pengangguran, gak ada kerjaan lagi, karena gak ada yang bisa dirusak oleh mereka, maka setan pulang kampung. Amin. Nah, kalau setan pulang kampung, semua kantor polisi jadi kafe, semua penjara jadi hotel, semua gedung pengadilan jadi mall. Jadi bukan doa keliling goblok. Doa pencerotan minyak anggur, aduh sudah lakukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan siapa? Monggo Pak. Beri tepuk tangan yang luar biasa, banyak-banyak.